Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Malia, NPM 19067. Nah, di sini akan melakukan untuk web-based account. Nah, tujuannya sendiri untuk menilai homogenitas dari sampel darah pada tabung. Nah, selanjutnya yang pertama itu kita melakukan cuci tangan dengan 7 langkah terlebih dahulu. Baik, setelah mencuci tangan kita keringkan dan menggunakan hand gloves. Setelah itu kita bisa melanjutkan dengan menyiapkan alat, di mana di sini ada safety box, lalu juga ada microscope, ada reagent truck, lalu juga ada counting chamber dan juga cover glass, lalu ada spesimen darah dari pasien, lalu ada toma leukosit pipet yang sudah dipasangkan pipet tabung plastik. Nah, selanjutnya itu ada tisu dan juga ada tabel hitung atau bili hitung, dan juga ada box yang berisikan antiseptik. Nah, di sini kita yang pertama itu melakukan pemeriksaan pada data pasien terlebih dahulu. Baik, kita melihat untuk namanya itu apakah sudah sesuai, lalu kemudian dari medical recordnya, lalu juga usia dan jenis kelaminnya. Nah, jika sudah sesuai, maka kita bisa lanjutkan untuk mempersiapkan reagennya. Lalu melanjutkan pada prosedur yang pertama, di mana kita mulai dengan mengambil darah pasien dalam tabung menggunakan toma leukosit pipet sebanyak 0,5. Nah, setelah terisi 0,5, kita bisa tutup kembali spesimennya. Lalu kita jangan lupa untuk membersihkan ujung pipet, di mana bisa jadi masih ada darah yang terikut di bagian luarnya, dan juga misalnya kalau berlebih itu bisa jumlahnya itu lebih dari 0,5, kita bisa dengan cara mentap-tapkan tisu seperti ini untuk mengurangi jumlahnya. Lalu setelah sudah bersih, baru kita bisa masukkan reagen. Dan karena sudah steril, maka kita bisa masukkan pipetnya ke dalam tabung reagen sebanyak sampai garis di angka 11. Baik, sudah di angka 11. Lalu kita bisa pisahkan tabung plastik pada toma pipet ini. Namun untuk jari telunjuk dan jari jempol itu harus menahan pada ujungnya. Baik, seperti ini. Lalu kita kocokkan selama 2 menit dengan arah atau gerakan membentuk angka 8. Baik, setelah 2 menit kita bisa menahan untuk tabung plastiknya ini dengan bentuk atau posisi miring, dan juga kita teteskan pada tisu sebanyak 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Baik, nah selanjutnya kita tahan dulu, kita biarkan dia miring tetap. Lalu untuk yang selanjutnya itu pada cover glass ini kita tempelkan atau letakkan di counting chamber. Lalu kita letakkan di bawah mikroskop dan kita lihat dengan pembesaran 10 kali sampai terlihat area yang bergaris. Nah, setelah itu kita bisa masukkan untuk sampel yang berada di tabung pada ujung dari cover glass. Kita biarkan campuran sampel ini masuk atau merembes ke antara dari cover glass juga dengan counting chamber. Nah, setelah itu kita biarkan dulu agar selnya itu menetap. Dan selanjutnya itu kita observasi untuk dari counting chambernya ini untuk melihat dari distribusi sel yang baiknya. Baik, setelah kita melakukan observasi, selanjutnya itu kita melakukan perhitungan, di mana di sini itu terdapat 9 tabel, yang 4 diantaranya itu terdapat tabel yang besar. Lalu kita itu bisa mulai mencatatnya itu pada salah satu sisi, baik sisi yang atas maupun sisi yang bawah. Nah, untuk rumusnya sendiri, untuk hitung dari
jumlah sel yang aktual itu ada N dikali 200 leukosit per milimeter kubik. Lalu dilanjutkan dengan dokumentasi, di mana pada dokumentasi ini kita itu dokumentasi ini terdapat juga menghitung untuk dari sel yang aktual, di mana rumusnya itu WBC sama dengan cell count per volume dari cell count dikali dengan faktor dilusi. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke tahap cleaning and safety, di mana di sini kita meletakkan cover glass dan juga mounting chambernya pada cairan antiseptik, lalu kita bersihkan, lalu kita keringkan menggunakan tisu. Ya, selanjutnya bisa kita letakkan pada box yang seharusnya. Nah, setelah itu untuk selanjutnya kita letakkan juga spesimen dari pasien ini pada kotak penyimpanan. Lalu kita bisa membuka hand gloves dan membuangnya ke kotak limbah medis, dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan 7 langkah. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.